Oke, baik. Selamat pagi, Bu Dina. Selamat pagi, Bu Ruth. Ya, terima kasih sudah hadir ya di ruang untuk coaching kita hari ini. Apa kabarnya, Bu, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Ya. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching kita hari ini? Siap, Bu, siap. Siap ya. Ya, tinggal tunggu ini Pak Wahyononya. Oh iya betul, sebagai coach ya. Karena Iya. di sini ini saya berperan sebagai supervisi dan mensupervisi Bu Dina sebagai coach. Bu Dina akan meng-coaching Pak Wahyono ya, Bu? Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, menurut Ibu dari saya mau share screen dulu ya, Bu ya. Dari seluruh indikator dari coaching ini, yang kira-kira menurut Ibu yang mana yang akan Ibu dari 3 indikator ini yang akan kita fokuskan untuk kita perbaiki, Bu? Saya ingin fokus 2 nih, Bu. Biasanya kan kadang kita kalau coaching ini kan agak kebablasan. Saya ingin lebih fokus pada pertanyaan berbobot dan lebih mengarahkan coaching. Jadi saya akan ngerem untuk tidak memberi saran atau memberi clue gitu ya. Biasanya kan kita kadang udah gemas sendiri untuk memberi saran gitu. Jadi 2 indikator ini mau saya berdayakan. Gitu. Iya, benar sekali, Bu. Berarti tujuan kita tujuan saya hari ini mensupervisi Bu Dina untuk meningkatkan indikator pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach, begitu ya, Bu? Betul, Bu. Ya. Dari pertanyaan berbobot ini, Bu, seperti yang kita tampilkan di layar, ada 1, 2, 3, 4 skalanya. Menurut Ibu Dina, sekarang ini posisi Bu Dina di pertanyaan berbobot itu di nomor berapa, Bu? Di nomor 3, di indikator nomor 3. Oke, nomor 3. Indikator nomor 3 yaitu menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Ya, baiklah, Bu. Apa salahnya gitu kan? Betul sekali. Jadi kalau di nomor 3 nih, Ibu maunya kita tingkatkan ke nomor berapa? Ke nomor 4 gitu, Bu. Nah, maksimal ya, Bu? Maksimal. Kalau tidak ya tetap di nomor 3 dengan lebih fokus pada pertanyaan berbobot gitu, Bu. Oke, minimal untuk memfokuskan ke pertanyaan berbobot kalau bisa sampai ke nomor 4, Bu ya. Maksimal. Lalu mengajukan pertanyaan terbuka. Iya, soalnya kalau memberdayakan coach itu saya masih di nomor 2 biasanya. Kadang saya suka tidak sadar memberi saran juga gitu. Ya, benar-benar. Biasanya Ibu di bagian indikator yang ketiga, memberdayakan coach, Ibu biasanya di nomor 2 begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Oh ya, baiklah. Karena suka nggak sadar juga ngasih saran juga. Iya, benar. Karena kita sering, Ibu tidak sadar memberikan solusi langsung kepada coach Ibu ya, Bu ya? Ya, benar. Baik. Baiklah, saya akan fokus kepada rubrik coaching ini ketika Ibu melaksanakan sesi coaching bersama coach Ibu bernama Pak Wahyono. Baik, Bu. Ya, silakan Bu untuk melaksanakan sesi coaching. Oke, baik Bu, saya izin dulu ya Bu. Oke. Selamat pagi Pak Wahyono. Selamat pagi Bu Dina, alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah juga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya Pak ya. Amin. Oke, jadi ini kita kan coaching ini hari ini. Bapak ini maunya tujuan coaching kita kali ini tentang apa nih? Baik Bu, terima kasih. Saya begini Bu ya, saya selaku kesiswaan di sekolah punya masalah terkait kedisiplinan anak gitu, baik itu ketika masuk sekolah maupun bolos sekolah dan telat masuk sekolah. Saya lihat belakangan ini anak-anak itu sering sekali telat dan bahkan tidak masuk sekolah gitu loh. Nah, itulah yang menjadi kendala saya saat ini, sehingga saya meminta kepada
itu ya membimbing saya lah bagaimana solusinya biar anak tersebut bisa disiplin lagi, Bu. Itu, Bu. Oke, berarti ini kendala Bapak masalah kedisiplinan anak ya, ketika datang, masuk sekolah, dan pulang sekolah, gitu ya Pak ya? Ya, halo Pak? Dina? Ya. Dari ini kita membahas Bapak terkendala dengan kedisiplinan siswa ya, datang terlambat dan pulang ya, pulang siswa ya. Ini sejak kapan ini terjadi? Itu apakah Bapak sudah ada melakukan perbaikan agar kedisiplinan anak ini meningkat? Ya, ini ya yang baru kami lakukan ya hanya dipanggil saja anaknya, kemudian ya gitu-gitu saja, Bu. Tapi ternyata masih aja melakukan tindakan apa gitu, maupun bolos, bahkan terkadang telat gitu. Dan ini sudah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, Bu, gitu. Sebelumnya hal ini belum terjadi gitu kan. Cuma semenjak 2 bulan terakhir ini kok jadi begini kan, kok jarang datang. Apakah ada masalah atau tidak, saya juga kurang tahu, Bu. Tapi itulah kondisinya, Bu, 2 bulan ini, Bu. Oh begitu, ternyata sudah ada pemanggilan ya Pak, tapi belum ada perubahan dan permasalahannya sejak 2 bulan ini. Kira-kira Bapak apakah sudah observasi di lingkungan tempat tinggal anak ini, apa yang menjadi penyebab anak ini menjadi tidak disiplin di sekolah? Belum, Bu, belum. Saya belum ada observasi bagaimana letak geografis anak ini, apakah jauh dengan sekolah, apakah dekat dengan sekolah, saya juga kurang tahu. Yang saya tahu ya maunya saya tuh aturan sesuatu ya tepatin gitu, walaupun jauh dekat tetap harus ditepatin, Bu, peraturan sekolah ini itu, Bu. Oh ya, baik. Berarti observasi belum ya Pak ya. Nah dari hasil pemanggilan ini kemarin hasil dari pemanggilan anak yang sudah dilakukan ini apa kemarin Pak? Sehingga mereka masih bisa melanggar dan masih tidak disiplin sampai saat ini. Berarti ya bermacam-macam ya Bu ya. Ada yang bilang ya kebangun kesiangan begitu kan. Ada juga yang motornya bocor begitu, Bu. Ada juga yang apa namanya tuh harus kerja begitu kan. Ya itu sih kata siswa saya, Bu. Jadi kemarin waktu pemanggilan memang tidak adakah kesepakatan untuk mereka berubah, atau adakah sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan sekolah kepada siswa Bapak terlebih dahulu, karena ini menyangkut kesiswaan ya Pak? Oh, kalau kesepakatan nggak ada sih, Bu. Cuma saya hanya sebatas memanggil saja gitu kan. Kemudian ya sudah gitu. Anak itu juga anak saya juga mengatakan besok saya nggak begitu lagi Pak gitu. Cuma kalau kesepakatan antara kedua belah pihak, antara saya dan siswa itu memang nggak ada, Bu. Siswa hanya menyampaikan besok tidak begitu lagi. Tapi faktanya kalau saya lihat ya masih begitu lagi, Bu. Nah, iya, kesepakatan. Kalau biasanya kalau sudah dipanggil ke siswaan itu berarti kan sudah ini ya Pak ya, sudah berat ini permasalahannya. Biasanya kesiswaan berarti kesepakatan antara Bapak dan siswa aja ya Pak, tidak ada membawa guru BKK atau tidak ada perjanjian di atas kertas begitu? Tidak ada, Bu. Saya hanya sebatas menasehati saja sih, Bu. Tanpa ada perjanjian di atas kertas dan sebagainya itu nggak ada. Dan siswa saya hanya bilang saya tidak akan ulangi lagi Pak gitu. Tapi memang faktanya ya besok lagi masih ulangi lagi, Bu, seperti itu. Jadi kan saya pusing gitu, Bu. Apa yang harus saya lakukan lagi gitu ya. Itu saya pikir-pikir dari kemarin kan, maka dari itu saya tuh mengajak ngobrol sama Bu Rina hari ini kan supaya ada solusi begitu loh, Bu. Iya ya Pak. Masalah kedisiplinan ini memang agak berat kalau apalagi menyangkut sekolah. Tapi dari cerita Bapak, anak ini sudah 2 bulan, ini mereka bermasalah. Kemudian sudah dilakukan pemanggilan, tapi tidak ada perubahan.
udah melakukan kesepakatan, tetapi hanya antara sebatas bapak dan murid. Berarti Iya, tidak ada benar. dengan orang tua siswa ya. Nggak ada, Bu, nggak ada. Berarti kemudian tidak ada juga perjanjian di atas kertas. Tidak ada, Bu. Tidak Dan ada. tidak ada keyakinan kelas. Jadi setelah dari 5 step 5 poin ini, ya apa yang bisa Bapak cari solusinya? Strategi apa yang ingin Bapak lakukan lagi agar kedisiplinan anak ini bisa meningkat lagi? Gitu. Saya baru terpikir, Bu, dari proses diskusi kita, saya rasa perlu kiranya antara saya dan siswa itu ada perjanjian di atas kertas dan disaksikan langsung oleh orang tua. Nah, dari itu saya berkeinginan mungkin dalam waktu dekat ini ya, saya akan absensi kehadiran anak itu rekap nanti di guru piket siapa-siapa saja yang jarang hadir, kemudian yang telat atau bolos. Saya mungkin akan coba ini panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, kemudian saya panggil anaknya juga. Saya ingin sekali membuat kesepakatan di atas kertas seperti yang dibilang tadi. Dan mungkin dengan begitu tingkat kedisiplinan di sekolah saya itu bisa meningkat mungkin ya kalau dengan adanya perjanjian di atas kertas. Karena langsung disaksikan sama orang tua, Bu. Kalau hanya saya sama anak saja tidak ada saksi, anak bisa ulangi. Tapi kalau ada perjanjian di atas kertas, ada orang tua, bisa jadi nanti itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak di sekolah saya. Itu rencana saya, Bu, yang akan saya lakukan. Rencana yang bagus sekali ya Pak. Tadi sudah saya saya arahkan, mungkin memang Bapak sudah melakukan yang terbaik, tapi memang perlu lagi tambahan aksi. Nah, Bapak sudah terpikir untuk memanggil orang tua, begitu ya. Nah, sebelum manggil orang tua, apalagi nih solusinya agar anak ini tahu nih, mereka tuh harus memang mematuhi peraturan di sekolah dan benar-benar berusaha disiplin di sekolah. Pemanggilan itu kan ketika anak sudah melanggar peraturan. Nah, sebelum itu apa yang solusi bagi Bapak agar anak-anak di sekolah ini, sekolah Bapak ya, bisa lebih disiplin begitu? Apa nih kira-kira yang belum Bapak lakukan? Itu merasa memang tidak disiplin karena memang tidak ada hal yang betul-betul mereka takutkan atau mereka perlu berkomitmen. Saya mungkin selain memanggil orang tua, Bu, saya juga mungkin akan panggil dulu anaknya dengan menggunakan ini segitiga restitusi ya. Saya juga mungkin saya merasa bersalah juga kalau saya hanya memanggil kemudian memojokkan anak. Perlu rasanya saya tuh mengetahui sebenarnya alasan utama anak melakukan hal tersebut itu apa. Saya merasa bersalah juga, Bu, kalau saya pikir-pikir bukan langsung. Kenapa kamu nggak hadir? Rupanya alasannya di rumah barangkali ada keluarga yang sakit sehingga dirawat dulu. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin dalam perjalanan ke sekolah barangkali kendaraannya motornya bocor, atau mungkin karena faktor jalan yang tidak baik. Sehingga di tempat saya ini, Bu, ada juga ini kebanyakan siswa saya ini yang rumahnya itu jauh dari sekolah, kemudian ada di pelosok, Bu, di pelosok yang katakanlah di jaringan gitu. Jadi ketika tidak hadir anak ini memang nggak bisa ngasih surat, memang nggak bisa nelpon gitu kan, nggak bisa ngabarin gitu kan. Ketika cari sinyal harus naik bukit untuk minta izin. Ya mungkin itu jadi pertimbangan saya juga untuk melakukan diskusi menggunakan segitiga restitusi dulu kepada anak untuk mengetahui sebenarnya alasannya apa. Gitu. Itu mungkin yang akan saya lakukan juga, Bu, selain memanggil orang tua. Betul, bagus sekali, Bu. Pak, berarti Bapak sudah ingin melakukan segitiga restitusi. Ini adalah suatu langkah yang sangat bagus karena memang masih banyak guru yang belum melakukan segitiga restitusi ini karena memang setiap hal kita sebagai guru kan memang ego kita lebih tinggi, kita tidak mau tahu keadaan anak bagaimana. Nah, Bapak ingin melakukan segitiga restitusi itu merupakan langkah yang bagus. Kemudian melakukan pemanggilan, benar, harus melibatkan orang tua. Nah, agar kegiatan ini berlaku ya, bisa berjalan dengan baik,
siapa lagi nanti yang Bapak, apa yang Bapak lakukan? Siapa yang akan Bapak menjadi rekan Bapak nanti saat melakukan aksi ini? Ya, yang ingin menjadi rekan saya terutama ya guru BK, Bu, ya. Mungkin selain diskusi bersama saya, mungkin nanti ya BK bisa bicara dengan secara persuasif dengan siswa saya tersebut. Kemudian bila perlu kita adakan home visit, Bu, ya, kita kunjungi ke rumah anak. Sebenarnya bagaimana sih letak geografisnya di sana, perjalanan dari rumah ke sini bagaimana kok sampai-sampai telat, sampai-sampai nggak datang, itu kan perlu kita ketahui juga, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Mungkin saya juga akan bersama dengan guru BK itu saja. Wah, berarti ini udah nampak ya, berarti Bapak sudah mau bekerjasama dengan guru BK, kepala sekolah juga ya? Berarti Iya, benar, Bu. Tentu kepala sekolah nanti yang juga akan koordinasi dengan kepala sekolah setelah guru BK. baik, kemudian sudah ingin melakukan restitusi ya terhadap anak yang sudah bermasalah. Kemudian pemanggilan orang tua boleh, juga melakukan home visit. Nah, ini tiga-tiganya ini kan kalau sudah dilakukan jika anak sudah bermasalah. Nah, yang mau saya tanyakan, agar anak ini memang tidak akan lagi melakukan tindak tidak disiplin, apalagi nih dari kesiswaan yang akan dilakukan kesiswaan agar siswa menjadi lebih disiplin nih di sekolah begitu. Mereka tidak terlambat lagi. Apa nih poin penting yang akan dilakukan kesiswaan? Apakah sudah terpikir nggak, Pak? Kalau ini kan pemanggilan orang tua jika anak memang sudah melakukan kesalahan nih. Mungkin anak ini merasa tidak salah. Saya kan tidak tahu nih segitiga restitusi. Nah, poin penting yang akan terobosan dari kesiswaan, Bapak sebagai kesiswaan apa? Agar anak ini tidak melakukan hal yang tidak disiplin lagi di sekolah. Kira-kira apa nih? Ya tentunya ya tadi, Bu, ya dari hasil percakapan segitiga restitusi, harapan saya hal itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Ya, dengan tumbuhnya motivasi intrinsik itu, anak itu bisa termotivasi dalam diri sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk dengan peraturan sekolah. Kalaupun nanti memang mereka tidak bisa hadir, ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada perjanjian di atas kertas, ya minimal dikabarin ya pihak sekolahnya. Kalau memang tidak bisa pakai surat, ya di telepon juga nggak masalah, atau di SMS juga nggak masalah. Yang penting ada kabar, Bu, sehingga kami bisa mereka kehadirannya, mana anak-anak yang nggak hadir dan mana anak-anak yang hadir tapi ya maaf yang nggak bisa hadir tapi izin gitu kan, karena hal yang Bu alami juga kalau memang keadaannya nggak mendukung ya hal yang wajar kan, Bu, kalau sakit atau mobilnya bocor atau di tempatnya itu hujan deras nggak bisa berangkat sekolah, ya tahu sendiri di sini, Bu, wilayahnya begitulah, Bu, kalau udah hujan ya saya sendiri sangat kerepotan juga untuk berangkat ke sekolah, Bu, motornya itu lengket sama becek begitu, Bu. Ya itu saja, Bu. Baik, saya udah dapat ini solusi yang Bapak buat sendiri, yaitu pertama pemanggilan dengan orang tua, mungkin terlebih dahulu melakukan segitiga restitusi, kemudian melakukan home visit jika memang anak ini memang sudah berkali-kali, karena kesiswaan ini sudah ada ya rekor anak-anak yang memang tidak disiplin. Nah, kita lihat nih, saya menunggu nih aksi Bapak nih. Kapan kira-kira yang mau Bapak lakukan ini pemanggilan, kemudian segitiga restitusi dan home visit? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Ini kan hari Jumat ya, Bu, ya. Kemungkinan hari Senin saya akan beraksi ya. Saya akan coba dulu ya panggil anak yang ya katakanlah tingkat kehadirannya kurang. Saya akan coba untuk berdiskusi secara menggunakan segitiga restitusi. Kemudian nanti saya akan coba apakah jika seandainya hal tersebut berhasil atau tidak, saya akan coba panggilkan kedua orang tuanya. Salah satu juga nggak masalah sih, untuk membuat kesepakatan bersama gitu, sehingga hal tersebut yang saya harapkan itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak di sekolah saya. Senin mungkin, Bu, saya akan segera beraksi. Baik, ini cara yang bagus ya, memang udah ada gambarannya. Nah, nanti kira-kira nih apa setelah Bapak melakukan 3 hal ini,
apalagi nanti ke depannya, rencana ke depannya jika hal yang Bapak lakukan ini berhasil? Ya, kalau hal ini berhasil ya saya senang Bu ya. Berarti kalau saya akan evaluasi lagi Bu, apakah ini berhasil atau tidak. Kalau misalnya memang tidak berhasil, mungkin saya perlu evaluasi lagi, termasuk dari peraturan sekolah yang saya buat. Kalau juga seandainya ini tidak berhasil, kalau seandainya ini berhasil, tentu peraturan ini mungkin ya perlu di apa lagi ya dikembangkan lagi supaya anak lebih disiplin lagi Bu. Itu saja. Oke, baik Pak, saya tunggu ya perubahannya ya. Ya, Mungkin, setelah Bapak melakukan ini kan memang butuh waktu yang tidak sebentar. Nanti kita boleh, bertemu lagi ya, saya akan ingin bertemu lagi ya, dengan siap Bu. Bapak, melihat, hasilnya ya, hasil dari, rencana aksi yang yang ingin Bapak lakukan ini apakah Ya, berhasil atau tidak, gitu ya Pak ya. Kita lihat tindak siap. lanjut refleksinya, gitu. Ya, saya sangat berterima kasih sama Bu Dina ya. Saya juga ingin segera mungkin melaksanakan ini ya Senin besok, nanti seminggu kemudian mungkin saya akan ajak Bu Dina lagi untuk berdiskusi, mengevaluasi ya hasil solusi-solusi yang tadi saya katakan itu apa. Nanti saya akan ajak Bu Dina untuk berdiskusi lagi Bu di minggu berikutnya. Saya siap, nanti kita refleksi apakah ini berhasil, berjalan dengan baik ya Pak ya, gitu. Ya, terima kasih Bu Dina. Baik, berarti saya tunggu hasil dari proses segitiga restitusi ya, pemanggilan dan audit visit yang Bapak lakukan nanti. Saya tunggu juga 2 minggu lagi ya kita mungkin refleksi atau kapan Bapak siap. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu sesi coaching kita hari ini karena ini saya tidak sabar nih menunggu hasil dari rencana yang ingin Bapak lakukan nih kepada siswa Bapak ya. Ya, saya pun juga nggak sabar Bu, mau membuktikan. Saya yakin saya bisa gitu kan. Nanti 2 minggu lagi saya kabarin Bu. Pokoknya Ibu Iya. harus siap. Ketika saya WA, saya ajak bicara, saya minta Ibu siap untuk diskusi dengan Baik, saya. saya siap saja Pak, asal jangan Terima malam-malam. kasih Bu Dina sudah membangkitkan semangat saya. Ya, Ya. ini sudah. Nah, sebelum saya undur pamit dulu, saya mau nanya nih, kan kita udah selesai nih sesi coachingnya. Iya Bu. Sesi ini apa nih? Kan udah nampak cerah nih mukanya sekarang. Jadi Ya. gimana? Apa perasaan Bapak dengan coaching kita hari ini? Perasaan saya senang Bu. Tadi di awal sebelum kita berdiskusi, saya tuh masih buntu nih. Saya harus bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya baru terpikir, oh iya, perlu rasanya saya itu membuat kesepakatan. Perlu ada rasanya saya itu membuat tanda tangan di atas kertas. Perlu rasanya saya itu memanggil siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu terpikir baru saya, Bu. Tadi sebelum berdiskusi dengan Ibu, itu belum terpikir. Dan terpikirnya itu setelah Ibu mengajukan pertanyaan tadi, oh iya, iya. Maka dari itu Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dina yang sudah mendampingi saya dalam memecahkan masalah yang ada pada saya. Masalah ini ya, alhamdulillah ya terpikir oleh saya solusinya. Gitu. Terima kasih Bu Dina atas percakapan hari ini. Saya sangat berharap nanti 2 minggu kemudian kita bisa berdiskusi lagi ya Bu Dina. Oke, baik. Terima kasih. Boleh saya mohon undur diri. Semoga apa yang akan Bapak lakukan ini memberikan hasil terbaik ya bagi siswa dan sekolah Bapak ya. Sampai jumpa di sesi refleksi berikutnya ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Ibu Ruth terlempar. Kita tunggu saja dulu ya Pak ya. Terlempar lagi nih Bu Ruth. Mana nih Bu Ruth?
Wah, oke, baik. Selamat kembali Bu Ruth. Ya. Cek. Oke, Bu, sudah. Oke, ya. Terima kasih Bu Dina sudah melakukan sesi coaching tadi bersama coachingnya Pak Wahyono. Saya sudah memperhatikan dan membuat catatan-catatan dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, Bu. Belum di unmute kayaknya. Cek. Oh ya. Oke. Baiklah. Baik Bu Dina. Sebagai kelanjutan dari proses supervisi kita, seperti yang sudah kita sepakati di awal tadi, Jelas. bahwa setelah Ibu melakukan Terdengar, Bu. terdengar suara ya, Bu? Seperti kesepakatan kita tadi sebelumnya, bahwa setelah sesi supervisi kita ya, Bu, ya? Iya, Bu. Tadi ketika Ibu melaksanakan supervisi, sedang melaksanakan coaching bersama coach Ibu, Ya, Bu. Saya sudah mencatat bahwa fokus yang ingin kita baiki, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah ada perbaikan. Ya, halo? Ya, Bu. Halo? Ya? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar suara saya, Bu? Ya, Ibu melaksanakan coaching tadi. Menurut Bu Dina, saat melaksanakan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari memberikan pertanyaan yang memberdayakan Ibu tadi? Yang menjadi indikator saya pertama yaitu menjadi pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harus fokus kepada kata kunci dari masalah yang dihadapi oleh Pak Wahyono, yaitu masalah disiplin gitu. Kemudian dan faktor-faktornya yang ternyata ini terjadi sudah 2 bulan gitu. Itu makanya dengan mendengar kata kunci itu saya memberikan pertanyaan yang menurut saya lumayan berbobot. Dan saya mencoba mengerem agar saya tidak memberikan solusi, namun ada juga keceplosan kasih kata kunci, tapi memang tidak secara eksplisit. Implisit ya, Bu ya. Apakah terdengar, Ibu? Iya, benar sekali. Iya. Secara implisit ya, Bu, benar. Namun dari catatan saya, Bu Dina, terdengar jelas, Bu? Sudah. Terdengar jelas? Dari pengamatan yang pertanyaan terbuka dan tidak mengandung kata kunci. Amin. Ada hal-hal yang sudah bagus, seperti Ibu katakan tadi, Ibu sudah yang memberdayakan koci, di bagian memberdayakan koci, Ibu sudah menuntun koci untuk merancang aksi nyaranya.
dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, menggali sehingga Koci sudah menemukan solusinya. Seperti yang tadi saya catat, segitiga restitusi. Terus pertanyaan Ibu ada yang saya catat, terputus, Bu. apalagi yang bisa dilakukan. Nah, itu pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot dan memberdayakan sudah. Iya, Bu, sudah Ya, halo? sudah terdengar. Halo, Bu? Pertanyaan yang berbobot sudah disampaikan oleh Bu Dina, tadi sudah ada perbaikan dan Bu Dina juga sudah melakukan pemberdayaan Koci ya, tidak memberikan solusi atau saran secara langsung. Tapi menurut Bu Dina sekarang kira-kira nih dari pertanyaan dari coaching yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira pertanyaan berbobot Ya, Ibu Bu. sudah sampai di Boleh diulangi lagi posisi yang pertanyaannya, mana? Bu? Skala 1 sampai 10. Menurut saya skala 8 mungkin, Bu. Karena kalau 10 mungkin ya, belum. dari sesi coaching yang Ibu sudah laksanakan, Iya, 8. ya, berarti masih ada perbaikan. Menurut masih ada perbaikan? Saya masih perlu ada perbaikan agar tidak untuk lebih fokus lagi memberi pertanyaan berbobot gitu. Oh ya, lebih fokus lagi memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Iya, menurut saya skala saya itu Kira-kira apa 8. yang bisa Ibu lakukan untuk lebih Saya akan bagus lebih itu Bu? fokus lagi. Sudah ada Iya. Saya akan lebih fokus. Betul, saya akan lebih fokus lagi untuk mencari kata kunci atau lebih berusaha memberikan pertanyaan yang lebih memancing ide dari si Koci ya, dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri nanti. Oke, Bu Ruth. Bu Ruth belum di-unmute, tidak terdengar. Ya, benar. Berarti Ibu ingin lebih dalam lagi mempraktekkan pertanyaan berbobot untuk mengeluarkan ide-ide dari Koci. Seperti itu ya, Bu? Betul, Bu. Betul sekali. Halo? Ya. Terdengar, Bu? Terdengar. Ya. Cek. Ya, jadi peningkatan seperti tadi mau membuat pertanyaan yang lebih berbobot, apa yang kapan akan Ibu lebih perdalam lagi, Bu? Saya akan mencoba perdalam nanti pada saat sesi refleksi nanti, ketika bertemu dengan Pak Wahyono. Tadi saya sudah mengadakan perjanjian untuk bertemu lagi setelah beliau melakukan aksi tentang menggunakan segitiga restitusi dan pemanggilan siswa dan home visit. Nanti pada saat refleksi nanti saya mungkin lebih memfokuskan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot dan lebih memperdalam bagian memberdayakan lebih memperdalam bagaimana cara membantu rencana aksi si Koci ini tanpa saya berusaha untuk memberi saran dan memberi saran baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Benar sekali. Berarti Ibu juga ingin lebih memperdalam ya, Bu ya? Iya. Untuk memberikan pertanyaan. Oke. Selain itu, adakah kompetensi lain lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan sesi coaching yang barusan kita laksanakan? Kompetensi saya harus benar-benar bisa menggali Koci saya dengan memberi pertanyaan lebih mendalam. Tadi saya kurang tidak menanyakan dengan detail apa saja nih
segitiga restitusi yang diadakan ini kepada siswa yang bagaimana tidak disiplinnya, dan home visit-nya kepada siswa yang sudah melakukan tindak disiplin yang sejauh mana, itu saya belum menanyakan sampai sedetail itu. Mungkin saya akan lebih fokus lagi nanti pada saat refleksi saya menanyakan permasalahan ini kepada Bapak Wahyono. Oh, baiklah. Berarti Ibu ingin ingin lebih meningkatkan lagi atau mengembangkan lagi kompetensi, memberikan pertanyaan yang lebih detail ya, Bu ya? Ya, Bu, iya betul. Ya, benar. Dan tadi akan Ibu laksanakan pada saat sesi berikutnya ya, Bu? Iya, benar. Sesi refleksi ketika beliau sudah melakukan kegiatan itu, segitiga restitusi, pemanggilan murid, dan home visit. Oh ya, baiklah. Wah, terima kasih Bu Dina atas kegiatan supervisi kita pada hari ini. Menurut Bu Dina, dari kegiatan supervisi kita hari ini, apakah yang bisa Ibu simpulkan? Bagi saya yang bisa saya simpulkan adalah memang untuk menjadi seorang coaching ini kita memang harus bisa fokus dan memang fokus kepada coach kita, dan harus memang menyediakan waktu jiwa raga memang fokus kepada coaching kita, baik itu mendengarkan secara aktif, bukan menghilangkan, mengesampingkan hal-hal yang ada di pikiran, memang memfokuskan kepada coaching kita. Kemudian jika kita sudah melakukan mendengar aktif, kita tentu akan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan si coaching untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Dan juga dengan memberikan pertanyaan berbobot, dengan sudah terbiasa memberikan pertanyaan berbobot, kita sebagai coach juga bisa memberdayakan coach dengan baik tanpa ada berusaha memberikan pertanyaan yang mengandung saran, ya, memberikan kalimat yang mengandung saran, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan itu memang butuh latihan dan memang butuh konsentrasi latihan yang secara terus-menerus, gitu, Bu. Ya, benar sekali Bu Dina, bahwa memang sesi coaching itu Ya, Bu, mungkin lebih bagus di off kamera saja, Bu, jadi lebih stabil mungkin jaringannya. Kan fokus. Oke, saya coba off kamera biar lebih. Oke, Bu. Jiwa dan raga kita hadir secara utuh pada saat sesi coaching. Saya berharap dapat semakin mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi coachingnya di kemudian baik, Bu. Hari bersama Coach Pak Wahyono dan baik. yang lainnya. Terima kasih untuk sesi supervisi pada hari ini, Bu Dina. Halo, Bu. Halo, Bu Ruth. Halo, Ibu Ruth. Apakah Ibu terdengar atau nge-freeze atau bagaimana ini?
Halo Bu Ruth. Wah. Benar-benar lempar. Kita tunggu lagi. Mungkin jaringan Bu Ruth nih. Aduh. Nah, Bu Ruth. Baik. Maaf Bu Dina, pokoknya tadi jaringan saya sedang betul-betul tidak memungkinkan, tidak tahu ya. Tadi kita lanjutkan di pasca supervisi ya Bu Dina ya. Untuk pasca supervisi ini, setelah melakukan sesi coaching tadi, Ibu juga tadi sudah menyebutkan kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya. Dan berdasarkan hasil coaching kita itu, yaitu memberikan pertanyaan yang lebih detail, begitu ya Bu? Ya. Betul Bu, betul. Ya, terima kasih untuk sesi coaching, sesi supervisi hari ini Bu Dina. Saya sangat bahagia, saya senang karena sesi coaching Bu Dina sudah ada perbaikan dari indikator yang sudah ingin dikembangkan. Semoga semakin dikembangkan lagi dan kita akan bertemu pada sesi coaching berikutnya ya Bu. Jika ada hal yang ingin kita kembangkan lagi, maka kita bisa saling berdiskusi bersama sebagai mitra. Terima kasih atas kesempatan hari ini Bu Dina. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu. Terima kasih.